Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pertiwi, NIM 10573111318 dari kelas akuntansi 18C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas final akuntansi keuangan lanjutan 1 oleh Bapak Idil Rahmat Susanto SE MKK, yaitu tentang pertemuan 14 dan 15, yaitu utang antar perusahaan, di mana perusahaan induk membeli obligasi ke perusahaan anak. Contoh soal, PT Induk memiliki 90% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga Rp9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan Rp1.250.000. Tanggal 1 Januari 2017, PT Anak mempunyai obligasi 10% 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto unamortisasi Rp300.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli, jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Januari 2022, di mana nilai nominal obligasi PT Anak yang beredar sebesar 10 juta, diskon Rp300.000, nilai buku 9 juta, 9.700.000, dan amortisasi diskon 300 per 5 tahun, yaitu Rp60.000 per tahun. Dapat dilihat pada tabel di mana total aktiva pada PT Induk sebesar 50 juta dan untuk PT Anak sebesar 25 juta. Begitu juga dengan total liabilitas dan ekuitasnya, yaitu untuk PT Induk sebesar 50 juta dan untuk PT Anak sebesar 25 juta. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, PT Induk membeli 50% obligasi dengan harga Rp5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan di mana PT Induk menghitung rugi konstruktif atau investasi obligasi 50% dikali 10 juta dikurang 300.000, yaitu Rp4.850.000 dengan harga beli sebesar Rp5.150.000 dengan rugi konstruktif Rp300.000. Rugi akan diakui per bagian Rp300.000 per 5 tahun, yaitu Rp60.000 per tahun, di mana PT Anak menghitung premi atau utang obligasi, yaitu nilai nominal obligasi sebesar 5 juta, harga jual Rp5.150.000, premi Rp150.000, dan premi obligasi diamortisasi Rp150 per 5 tahun, yaitu Rp30.000 per tahun. Selama tahun 2017, PT Anak akan mencatat beban bunga 10 juta dikali 10%, yaitu 1 juta, dengan amortisasi 300 per 5 tahun, yaitu Rp60.000, sehingga beban bunga sebesar Rp1.060.000, di mana 50% untuk PT Induk, 50% dikali 1 juta Rp60.000, yaitu Rp530.000. PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 5 juta dikali 10%, yaitu Rp500.000 dengan amortisasi premi sebesar Rp30.000, sehingga pendapatan bunga sebesar Rp470.000. Misalkan jika PT Anak menghasilkan laba Rp750.000 pada tahun 2017 pada pembukuan PT Induk, di mana 90% dari kepemilikan anak dikali Rp750.000, yaitu Rp675.000. Rugi konstruktif 90% dikali Rp300.000, yaitu Rp270.000. Rugi konstruktif per bagian Rp60.000 dikali 90%, yaitu Rp54.000, sehingga pendapatan investasi pada PT Anak yaitu Rp459.000. Dan untuk mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017, di mana investasi saham pada PT Anak berada di posisi debit sebesar Rp675.000 dan laba dari PT Anak berada di posisi kredit sebesar Rp675.000. Dan untuk mencatat adjust 90% rugi konstruktif pembelian obligasi, di mana laba dari PT Anak berada di posisi kredit sebesar Rp270.000 dan investasi saham pada PT Anak sebesar Rp270 berada di posisi kredit. Dan untuk adjust 90% dari pengakuan pembagian rugi konstruktif, di mana investasi pada PT Anak sebesar Rp54.000 dan laba dari PT Anak sebesar Rp54.000 berada di posisi kredit. Selanjutnya, PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017, di mana 11.250% dikali 90%, yaitu Rp10.125.000 dengan laba dari Anak sebesar Rp459.000, sehingga investasi saham pada PT Anak sebesar Rp10.584.000.
Dan untuk menghitung bagian kepentingan non pengendali di mana laba PT Anak sebesar 750.000, rugi konstruktif sebesar 300.000, dan pengakuan rugi konstruktif per bagian sebesar 60.000, di mana laba bersih PT Anak sebesar 510.000 dan bagian pengendali 510.000 dikali 10% yaitu 51.000. PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017 di mana nilai nominal sebesar 10 juta, amortisasi diskon OB sebesar 240.000 dan nilai buku obligasi sebesar 9.760.000 dan bagian untuk PT Induk sebesar 4.880.000. Kedua, PT Induk mencatat investasi obligasi di mana investasi obligasi pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar 5.150.000 dan amortisasi premium OB sebesar 30.000 sehingga investasi obligasi 31 Desember 2017 sebesar 5.120.000. Untuk akun resiprokal 31 Desember 2017 di mana akun obligasi untuk PT Anak sebesar 9.760.000, 50%-nya sebesar 4.880.000 dan untuk PT Induk 5.120.000. Dan untuk akun pendapatan dan beban bunga di mana PT Anak sebesar 1.060.000, 50%-nya sebesar 530.000 dan untuk PT Induk sebesar 475.000. Selanjutnya untuk akun utang dan piutang bunga untuk PT Anak sebesar 500.000, 50%-nya sebesar 250.000 dan untuk PT Induk sebesar 250.000, di mana jurnal eliminasi rugi konstruktif dari penarikan obligasi sebesar 300.000, pendapatan bunga sebesar 470.000, di mana 50%-nya untuk utang obligasi sebesar 4.880.000 berada di posisi debit, sedangkan investasi obligasi pada PT Anak sebesar 5.120.000 dan beban bunga sebesar 530.000 berada di posisi kredit. Sehingga didapatlah jurnal eliminasi, di mana yang pertama rugi konstruktif dari penarikan obligasi yaitu 240.000, 50% utang obligasi sebesar 4.880.000 berada di posisi debit dan investasi obligasi pada PT Anak sebesar 5.120.000 berada di posisi kredit. Yang kedua rugi konstruktif yaitu 60.000, di mana pendapatan bunga berada di posisi debit sebesar 470.000 dan beban bunga sebesar 530.000 berada di posisi kredit. Yang ketiga, laba dari PT Anak yaitu 459.000 di mana laba non pengendali berada di posisi debit sebesar 51.000 dan ekuitas non pengendali berada di posisi kredit sebesar 51.000 dan investasi pada PT Anak juga berada di posisi kredit sebesar 4.590.000. Yang keempat, saham dari PT Anak sebesar 10 juta di mana laba investasi dari PT Anak sebesar 1.250.000 berada di posisi debit dan investasi pada PT Anak sebesar 10.125.000 berada di posisi kredit dan ekuitas non pengendali sebesar 1.125.000 berada di posisi kredit. Yang kelima, utang bunga. Utang bunga sebesar 250.000 berada di posisi debit dan piutang bunga berada di posisi kredit sebesar 250.000. Untuk laporan konsolidasi dapat dilihat pada tabel di mana penjualan sebesar 40 juta, beban dan PHPP sebesar 34.119, beban bunga sebesar 530.000, rugi konstruktif sebesar 300.000, non pengendali sebesar 51.000, laba bersih sebesar 5 juta dan laba ditahan sebesar 13 juta. Laba ditahan 31 Desember sebesar 18 juta. Dan aktivitas lancar lainnya sebesar 54.046.000. Sehingga total aktiva untuk laporan konsolidasi sebesar 59.046.000, di mana kewajiban lainnya juga 14.740.000, utang bunga sebesar 250.000, utang obligasi 10% sebesar 4.880.000, saham biasa 20 juta, laba ditahan sebesar 18 juta, dan kepentingan non pengendali sebesar 1.176, sehingga total liabilitas dan ekuitas untuk laporan konsolidasi sebesar 59.046.000. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.